sesi yang pertama tadi kita sudah mengupas banyak tentang hal-hal yang ditawarkan oleh setiap pelaku UMKM untuk masyarakat, produk-produk unggulan mereka. Dan di sesi yang kedua ini kita akan tahu lebih jauh atau menilik lebih jauh tentang proses produksi yang mereka jalani selama beroperasi menjadi pelaku ekonomi kreatif UMKM. Dan kali ini saya akan langsung menuju ke teman-teman dari Baris. Ada Mbak Ragil sebagai translator, juga ada Mas Bagas, juga Mas Rizky. Langsung saja bisa disampaikan untuk proses produksi dari Baris sendiri. Di sini ada tote bag lukis kanvas yang spesial dari teman-teman kita. Silakan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang proses produksi tote bag Baris. Biasanya kita produksi itu butuh waktu sekitar 1 minggu atau ke bawah, tergantung kerumitan desain. Nah, terus tergantung kalau cetak printing itu tergantung juga ketersediaan toko. Dan biasanya kita juga cari-cari inspirasi untuk gambar di Malioboro atau di mana. Nah, kemudian untuk dijadikan bahan lukisan yang nanti akan dilukis di kanvas yang dijadikan untuk tote bag atau dijadikan inspirasi lukisan yang nanti akan di print di tas tote bag-nya. Terus kemudian kita menggunakan kain berwarna putih. Nah, terus setelah selesai dilukis, itu biasanya kita bawa ke penjahit untuk bisa dijahit. Mungkin harus butuh waktu sekitar 3 hari. Nah, itu dalam waktu 1 minggu itu juga kadang kalau kita berdua bisa menghasilkan 3 tote bag. Nah, itu ya kadang juga tergantung sih dari masing-masing di printingnya atau di penjahitnya. Kalau lukis manual kan kita bisa langsung tas yang sudah dijahit kemudian kita lukis. Kalau printing kadang-kadang kita harus menunjukkan dulu kerumitan desainnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus menghubungi penjahitnya dulu sebelum menyerahkan lukisan yang akan dijadikan tas itu. Terus kemudian diserahkan ke printingnya untuk melihatkan hasilnya lebih jelas, juga untuk dimasukkan ke sistem grafisnya dan lain sebagainya. Nah, setelah semua proses itu selesai, baru proses penjualan dan pemasarannya. Mas Bagas mungkin akan menambahi sedikit bagaimana proses awalnya. Visual yang kami tangkap itu harus observasi dulu. Nah, biasanya itu juga nanti dipotong dari 1 meter itu 50 cm, 50 cm agar terbentuk pola untuk tas itu. Nah, setelah dipotong itu tidak langsung kami jahit, tapi jadi kalau dijahit dulu baru di print desainnya itu biasanya nggak bisa, jadi harus di print dulu desainnya di kain yang sudah kami potong itu, baru kemudian dijahit. Nah, hasilnya seperti ini adalah hasil lukisannya kalau untuk printing, yang kemudian nanti untuk desain tas printingnya. Jadi bahannya itu dari kain, tapi di printing di gambar yang seperti ini dulu. Hasilnya seperti ini. Oke, baik. Ya, Mbak Ragil, terima kasih sudah dibantu. Kemudian selama ini proses yang sudah dijalani untuk memasarkan produk-produk luar biasa dari Baris ini sendiri seperti apa? Bisa diceritakan secara singkat, Mbak Ragil? Boleh Mas Bagas atau Mas Rizky? Kami menjual dengan cara
biasanya kita promosi lewat media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp. Ya, untuk alamat media sosialnya boleh disampaikan juga. Jadi kalau Instagram itu alamatnya itu @bariz BARIZ baris 05 Oh maaf, itu alamat email. Baris, kalau alamat Instagram itu Baris Official. Kalau di Instagram. Baris Official. Kalau Facebook, kita jarang update sih, karena sekarang populernya penjualan itu lewat Instagram. Sebenarnya kita juga banyak kerjasama sama tokoh-tokoh tuli yang cukup dikenal masyarakat kayak Mas Surya Sahitapi untuk bisa membantu mempromosikan tas-tas baris. Oke, seperti itu. Baik, begitu luar biasa prosesnya juga setiap itemnya memiliki kerumitan masing-masing tergantung pesanannya, begitu ya. Dan tadi untuk media sosialnya juga sudah disampaikan, jadi mudah-mudahan yang menyaksikan ini juga nanti yang tertarik bisa langsung menghubungi teman-teman di Baris ya untuk memesan karena ini produk yang luar biasa, original juga, begitu. Saya juga sampaikan terima kasih untuk waktunya teman-teman dari Baris sudah memperkenalkan produk yang luar biasa, produk yang bisa dikatakan ini memang dari tangan-tangan ahlinya, begitu. Dan terima kasih juga waktunya Mas Bagas juga Mas Rizky sudah menjelaskan, barangkali sudah dibantu. Kita akan berjumpa lagi nanti malam mungkin di Pasar Malam ya, Wira Karya 2020. Kita akan seru-seruan di situ, nanti ada kuis, ada live music juga. Nanti kalau mau menyampaikan untuk promo bisa disampaikan juga di sesi yang malam di pukul 18.30. Baragil, Mas Bagas, Mas Rizky, terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses untuk Baris. Laris, lancar terus pokoknya ya. Semoga kita bisa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Itu dia tadi pemirsa, teman-teman dari Baris. @Baris Official untuk Instagramnya, kalian bisa langsung cek di sana kalau penasaran produknya seoriginal apa dan sedetail apa untuk setiap kreasinya, langsung. Ya. Oke, kita akan berlanjut ke UMKM berikutnya yang akan juga berbagi kepada kita tentang proses produksi. Dan saya juga nanti sedikit penasaran untuk proses pemasarannya seperti apa, juga bisa jadi media sharing untuk yang lainnya ya. Toko Kue Brogi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk proses pembuatannya, jadi memang kami pertama untuk bahan baku kami 100% lokal, jadi kami mengambil bahan baku lokal berupa singkong, dan dalam hal ini memang untuk gedok karena makanan tradisional dari Jawa ya, singkongnya pun kami ambil dari Jawa, kurang lebih di sekitar lereng Merapi, Gunung Merapi, karena memang disitulah singkong dengan kualitas yang paling bagus. Sehingga untuk singkong-singkong dari daerah lain kami pernah mencoba ternyata juga hasilnya kurang begitu maksimal. Jadi singkong dari para petani yang ada di sekitar lereng Gunung Merapi, kita bermitra dengan mereka, kita kerjasama. Dari singkong itu kemudian kami bawa ke tempat produksi kami singkong itu kemudian dibersihkan, dikupas, dibersihkan. Untuk selanjutnya singkong kemudian dikukus. Setelah dikukus kemudian singkong akan kami tumbuk atau kami kemudian haluskan. Nah, setelah haluskan itulah kemudian akan kami olah menjadi gedok. Jadi prosesnya adalah kita membuat gedok terlebih dahulu. Setelah menjadi adonan gedok, kemudian akan kami bentuk seperti lonjoran seperti ini. Jadi seperti semacam lonjong panjang seperti ini. Kemudian dari situ akan kami masukkan ke tempat pendingin, ruang pendingin, agar kemudian bisa lebih lihat untuk kondisinya. Setelah itu kemudian akan kami slice atau kami kemudian iris tipis-tipis.
Setelah kami slice tipis-tipis, kemudian kami jemur di bawah terik matahari kurang lebih untuk sekitar 1 hari atau sampai 2 hari. Nah, sampai situlah kemudian sudah menjadi keripik mentah yang kemudian siap untuk kemudian digoreng. Selanjutnya keripik akan kami goreng, kemudian kami tiriskan dan kami kemudian kombinasikan berbagai macam rasa. Nah, disitulah kemudian pemberian berbagai macam rasa. Selanjutnya kemudian akan kami packing dengan 2 macam packing. Sementara kami ada 2 macam packing. Yang pertama untuk kemasan premium, jadi kami akan kemasan dalam buah bentuk toples seperti ini. Kami isi dengan kaleng di sini sehingga memiliki daya tahan yang cukup lama, dan dengan pengemasan kaleng ini memungkinkan untuk tidak remuk ketika kemudian kami kirim baik di luar kota ataupun luar negeri. Selanjutnya untuk kemasan berikutnya, kemasan pot, standing pot seperti ini dengan plastik ukuran 100 gram. Jadi kami packing seperti ini. Yang penting ini biasanya kami gunakan untuk tempat ketika kami konsinyasi atau kemudian kami kerjasama untuk penitipan di tempat-tempat wisata atau pusat oleh-oleh dengan kemasan seperti ini. Singkat cerita itu untuk proses produksinya. Baik, terima kasih Mas. Oke, untuk selama ini pemasarannya dilakukan dengan cara seperti apa Mas Anton? Singkat saja. Ya, baik, pemasaran kami lakukan dengan 2 macam cara, baik online ataupun offline. Untuk offline kami kerjasama dengan berbagai macam pusat oleh-oleh, kemudian supermarket, mall, kemudian restoran, kemudian berbagai macam lokasi bisnis yang lain. Kemudian untuk kami nitipkan kurang lebih sekarang dulu sebelum pandemi ada sekitar 80, sekarang turun di angka sekitar 40 titik. Dan semoga nanti setelah pandemi bisa naik kembali di angka yang sama. Kemudian secara online kami lewat media sosial, satunya Instagram, kemudian ada Facebook, kemudian juga kami kerjasama dengan beberapa reseller online, baik yang mereka dropshipper atau kemudian mereka juga reseller. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Anton, terima kasih sekali sudah berbagi informasi, juga berbagi ilmu. Ya. Sukses untuk Geprania. Sama-sama, terima kasih. Dan sesuai dengan cita-citanya untuk bisa kembali berproduksi lebih banyak seperti sebelum pandemi ya Mas ya. Ya, terima kasih Mas Anton. Selamat sore. Baik, kita akan beralih ke Sawo Kecik. Kemudian saya akan beralih ke Kopma UNY. Jangan lupa untuk teman-teman UKM yang tergabung di UMKM Show kali ini, atau siapapun Anda yang menyaksikan acara ini di YouTube channelnya Wirakarya Indonesian SME TV, share sebanyak-banyaknya karena sejauh ini sudah banyak sekali yang menyaksikan dan banyak sekali yang tertarik, banyak sekali juga laporan yang masuk mempertanyakan tentang hal-hal untuk bisa berkomunikasi langsung dengan para pelaku UMKM yang tergabung di Wirakarya 2020 ini. Terus jaring mereka untuk bisa bekerja sama dengan kita semua di sini, memajukan usaha kecil, mikro, menengah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kopma UNY belum muncul, kita akan lanjut lagi ke Batika, mohon maaf, Batika Aksesoris. Ya, Batika Aksesoris, yes. Mbak, langsung cerita Mbak, proses produksinya seperti apa, kemudian pemasaran selama ini yang dilakukan seperti apa, secara singkat silakan Mbak. Untuk proses produksi, semua saya kerjakan sendiri untuk saat ini. Ada yang dibantu karyawan lepas, jadi seperti bukan bayaran setiap bulan ya. Jadi misal dia menghasilkan apa, misal bunga, dia menghasilkan bunga, nanti baru kita kasih upah. Jadi untuk proses produksi awal kita dari menjahit dulu ukuran panjang, terus kita isi tali untuk dibentuk menjadi tali, sehingga bisa nanti kita bentuk bermacam-macam. Karena sebenarnya kan untuk kalung sendiri kan modelnya macam-macam ya. Jadi untuk spesifikasinya memang prosesnya itu sebenarnya untuk satu kalung 1 hari bisa 5 sampai 10 tergantung modelnya. Kalau rumit seperti ini bisa 1 hari 1 atau 2. Untuk ide kreatifnya dari proses produksi itu mengalir aja. Jadi
apa yang ada di pikiran itu mengalir begitu aja. Begitu, Mas. Oke, kemudian untuk pemasarannya selama ini ya Untuk pemasarannya kami lewat Instagram yang pasti, Instagram, lewat Shopee sama Facebook. Untuk Instagramnya sendiri kami ada di batika_aksesoris. Dan di Shopee juga ada batika.aksesoris. Oke, luar biasa sekali. Dan sejauh ini store-nya ada di mana, Bang, store-nya? Store-nya ada di rumah. Jadi kami tidak mempunyai store, hanya barang ready di rumah, tapi biasanya kami produksi itu sesuai pesanan. Misal apa namanya, untuk foto-foto yang di Instagram itu produk baru, biasanya kami bikin baru satu, nanti kita foto. Nah, kalau misal itu laku, pasti akan ada repeat order, biasanya PO pre-order biasanya 2-3 hari, tergantung dari jumlah rame atau tidaknya pesanan yang masuk. Oke. Mbak Turin, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami, sudah memperkenalkan Batika Aksesoris, Instagramnya @batika_aksesoris. Luar biasa sekali. Sukses selalu, mudah-mudahan ordernya makin banyak, Mbak Turin. Amin, terima kasih. Sukses selalu. Nanti jangan lupa untuk hadir di Pasar Malam Wirakarya 2020, kita akan seru-seruan di sana ya. Oke, saya akan kembali memanggil tadi teman-teman UKM, teman-teman UMKM yang sempat saya panggil namun belum muncul, mungkin memang karena terkendala sinyal dan lain hal. Kita akan coba berkomunikasi lagi untuk bisa terhubung dengan toko kue Brogi. Toko kue Brogi, baik. Kalau tidak, kita langsung beralih ke Jagat Blangkon. Yes. Jagat Blangkon, selamat sore. Oke, Mas. Ya, sambil menantikan koneksi yang stabil ya. Oke, ternyata terputus dengan Jagat Blangkon. Saya mau menyapa teman-teman dari Kopma UGM. Oke, jadi Kopma UGM sendiri merupakan unit kegiatan mahasiswa, jadi beda sama UMKM yang ada di Dinas Koperasi. Ini salah satu gerakan kegiatan bagi mahasiswa di sini. Sekaligus kita juga berbadan hukum karena kita juga di bawahnya Kementerian Koperasi dan UKM. Dan juga Kopma UGM ini sendiri telah berdiri dari tahun 1982 dengan gagasan akan pentingnya atau kebutuhan mahasiswa dipenuhi oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, awalnya sendiri dari Kopma UGM, dari sebelumnya yang hanya menjual beberapa produk-produk seperti alat tulis, kemudian juga buku dan lain sebagainya kepada mahasiswa, sehingga dalam kurun waktu sekitar 38 tahun ini, di tahun 2020 ini telah ada 3 divisi usaha, yaitu diantaranya ada swalayan, kemudian juga konveksi dan sablonase, dan juga yang terakhir ada warpar postel. Nah, untuk swalayan sendiri kita biasanya menjual ya peralatan seperti biasa, peralatan kebutuhan mahasiswa dan juga peralatan lain yang kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, yang kedua yang terkait warpar postel sendiri, di sini kita menyediakan berbagai jasa, misalnya kita bekerja sama dengan mitra, misalnya JNE dan juga Pos Indonesia untuk pengiriman barang-barang. Dan yang terakhir konveksi dan sablonase. Nah, ini yang sebenarnya menarik bagi koperasi kita karena kita di sini menjual berbagai merchandise-nya UGM. Mungkin bisa dilihat di belakang juga, ini ada beberapa produk-produk yang punyanya kita. Misalnya kita juga membuat kalender khusus untuk UGM gitu. Kemudian juga beberapa produk misalnya jam dinding, kemudian juga beberapa kaos dan lain sebagainya yang kita jual bukan hanya untuk mahasiswa saja, mungkin juga bagi alumni dan juga masyarakat umum juga bisa ikut untuk membeli gitu. Karena emang beberapa barang yang kita miliki ini emang
bukan hanya kita jual melalui offline saja, kita juga masukkan ke online. Ya kalau untuk sekarang ini memang masih aktif, akan tapi memang biasa dilakukan secara daring gitu sih Mas. Jadi karena koperasi mahasiswa sendiri kan karena mahasiswa memang tidak bisa melakukan kegiatan berdagang dan lain sebagainya secara dari pagi sampai sore, kita juga merekrut karyawan untuk menjaga di divisi usaha yang kita miliki gitu. Jadi memang kalau untuk mahasiswa biasanya kita menyediakan part time gitu bagi teman-teman mahasiswa yang ingin ikut berjualan di Kopma gitu. Tapi memang ada karyawan sendiri yang istilahnya yang menjaga dari toko-toko yang kami punya gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas untuk penjelasan juga informasinya. Mudah-mudahan maju terus ya nanti. Siap. Dan bisa berkembang untuk usaha-usaha lain yang akan tercipta dari Kopma UGM. Siap, amin. Sehat selalu, salam untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa ya. Jangan lupa nanti kalau berkenan untuk bisa hadir di Pasar Malam Wirakarya 2020 di pukul 18.30, nanti di situ akan bisa ada ruang untuk mempromosikan kira-kira barang-barang yang memang bisa diperuntukkan untuk masyarakat untuk memilikinya, dan nanti juga akan ada live music di situ. Terima kasih Mas sudah bergabung. Terima kasih juga Mas. Sampai jumpa. Baik, setelah dari Kopma UGM, penjelasannya sistematis sekali ya. Luar biasa. Kita akan beralih ke yang sudah hadir lagi di sini. Apakah kita akan menuju ke video-video? Belum ya, belum waktunya ya. Baik, kita akan beralih untuk teman-teman yang lain dulu yang akan menjelaskan untuk proses pembuatan juga proses pemasaran secara verbal. Karena nanti kita juga akan menayangkan beberapa pelaku UMKM yang memiliki video untuk proses produksi yang mereka jalani selama ini. Jangan lupa kami ingatkan juga untuk terus share tayangan ini ya, untuk bisa menyaksikannya di channel YouTube Wirakarya Innovation SMA TV. Karena sudah banyak sekali yang masuk dan sudah banyak sekali yang memberikan respon yang begitu positif, juga memberikan banyak pertanyaan yang menjadi wacana kami untuk bisa segera merespon. Kita sekarang langsung akan beralih ke Jagat Blangkon. Untuk proses produksinya, kalau untuk yang biasa, yang untuk souvenir itu relatif cepat, paling sehari itu bisa 10-20 bisa. Cuman kalau yang halusan itu biasanya kami ini pre-ordernya 1 minggu sampai 1 bulan, tergantung banyaknya antrian. Terus yang bikin lama itu yang nyari motif, biasanya kan ada yang minta motif seperti ini yang jarang ada di pasaran, itu sulit nyarinya, itu tambah lama begitu. Untuk promosi sendiri kami jual di toko online, di Blibli seperti itu, kemudian di Instagram, Facebook juga gitu. Alamat Instagramnya di mana Mas? Bisa dibagikan kepada? Iya, Instagramnya di @jagatblangkon. Jagat pakai D ya Mas ya? CAGAD. Jagat Blangkon. Iya. Itu semua jenis customized motif mungkin atau bagaimana? Iya, ini tergantung permintaan, mau yang model Kalijogo, mau yang model Senopaten, Mataraman gitu, semua bisa. Yang penting yang Blangkon Jogja, kalau yang Solo udah beda lagi, kami nggak buat. Oh begitu, baik. Iya. Tapi untuk kalau Blangkon Jogja itu kan cenderung dengan satu pentolan di belakang ya Mas ya? Iya, mondolan. Satu mondolan ya, betul. Iya. Itu tidak bisa di custom lebih dari itu ya pokoknya ya. Bisa Mas, pindah di depan itu. Besok saya bikinin. Baik Mas, terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti juga ramai pesanan karena ini juga makin banyak ya. MC harus sudah. Amin. Lakonnya begitu. Iya. Ya selalu Mas, sukses selalu. Salam untuk keluarga. Baik. Setelah dari Jagat Blangkon, kita akan langsung masuk ke beberapa pelaku UMKM yang ternyata memiliki video proses produksi, proses pembuatan dari produk-produk yang mereka tawarkan. Saya akan menuju ke Nayo Food terlebih dahulu. Ini ada produk yogurt. Silahkan bergabung terlebih dahulu sebelum menayangkan videonya atau langsung ke video. Wow, karena hujan, highlighter semakin mengkilat ya. Luar biasa.
ini pakai lampu semua Mas. Kalau nggak pakai lampu nggak kelihatan saya nanti. Dan semakin terang justru ya. Nayo bukan yogurt biasa. Langsung boleh dipresentasikan kepada kami. Oke. Untuk kenapa sih kalau kita tagline-nya adalah Nayo bukan yogurt biasa, karena ciri khas kita itu kan biasanya kalau yogurt itu orang identiknya dengan asam ya, rasa asam. Cuma itu yang seringkali orang-orang nggak mau untuk nyoba yogurt karena karena itu rasanya asam. Nah, punya Nayo itu rasanya nggak asam, tetapi bukan berarti bahwa tidak asam terus dikasih gula banyak, enggak. Tapi justru kita gulanya lebih rendah loh daripada yang di pasaran. Jadi nggak terlalu asam, tetapi juga gula nggak rendah, gula juga nggak tinggi, jadi rendah juga. Selain itu juga kita itu produknya adalah campuran dari rasa-rasanya itu menggunakan buah asli dan juga ada yang pakai sayur. Tuh, tujuannya dulu awalnya adalah karena kita melihat itu anak-anak itu kan trennya sekarang ini susah ya untuk makan dan makan sayur dan buah gitu kan. Jadi kita pengen membuat produk itu yang enak, nggak asam dan acceptable untuk anak, aman untuk anak, dan juga ada buah dan sayurnya. Jadi anak-anak juga nggak merasa ada bau-bau buah dan sayur seperti itu. Yogurt. Halo, selamat datang di Nayo Yogurt. Pertama-tama kita akan susuri ruang produksi. Inilah buah-buah yang kita pakai, salah satunya adalah buah stroberi. Tuh kan gede-gede dan seger ya. Selanjutnya ini proses packing sebelum yogurt dikirim keluar kota. Kita pakai pendingin, jadi biar yogurtnya itu tetap awet dan tetap bagus diterima ke customer. Penasaran kan? Biar nggak penasaran, langsung ambil handphonenya, langsung WA ke kita, ke Nayo di 08778 7571314. Ya, itu dia tadi sudah kita saksikan bersama dari proses persiapan sampai proses pengemasan dan menuju ke pengiriman, begitu Mbak Betty ya? Iya. Oke, baik. Mbak Betty, terima kasih sekali waktunya. Semoga orderan semakin banyak, semakin laris, dan orang juga semakin cinta dengan Nayo, bukan yogurt biasa. Ya, terima kasih Mas Ian. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih waktunya. Sampai jumpa. Itu dia tadi Mbak Betty dari Nayo Yogurt. Sudah menunjukkan video pembuatan dari mulai perencanaan, dari mulai diskusi, guys ya, dari mulai persiapan aja sampai proses pengiriman. Kita akan langsung berlanjut ke Eko J. Dengan Indra, Mas. Iya, Mas Indra ya. Ini Mas Indra ya? Nah, iya, cuman tadi kan pakai belangkon, sekarang enggak. Oh iya. Ganti penampilan. Oh, iya, betul. Oke Mas, langsung. Sekiranya ada yang mau disampaikan untuk proses produksi dan pemasarannya, secara singkat silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk proses pembuatan EcoBrain kan karena memang cukup panjang sih waktunya, jadi kita kirimkan berupa video gitu supaya nanti lebih bisa dipahami gitu. Nah, terus kemudian untuk proses pemasarannya memang selama ini kita ada di lokal di dalam, ada juga yang beberapa alhamdulillah bisa di luar negeri juga. Beberapa yang sudah nyampe di Singapura, ada yang ke Malaysia juga, China juga, beberapa sudah masuk ke sana. Alhamdulillah. Ya.
Nah itu untuk prosesnya. Ketiga, dan satu hal bahwa produk kita ini tidak bisa sama karena kita hanya bisa bikin sekali satu macam itu Mas. Jadi kalau misalkan tas gitu ya cuman motifnya itu gitu. Nah, kalaupun nanti ada yang order seragam gitu, paling yang bisa sama adalah nanti jenis daunnya apa, kemudian pewarnanya seperti apa, mungkin itu yang bisa agak mirip, tapi untuk sama persis itu yang nggak bisa kelihatan. Oke, Mas Indra. Kita bisa langsung masuk ke tayangan video proses produksinya ya? Siap, monggo. Oke. Ini adalah proses pemindahan pigmen daun, batang, dan bunga ke dalam bahan atau ke dalam kain. Ekoji merupakan sebuah brand ekoprint yang ada di Kampung Karangkajen. Ekoji ini sudah ada sejak kurang lebih 2 tahun. Dalam menjalankan bisnis ekoprint, kami tidak menjalankan bisnisnya sendiri, tapi juga kami memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di Karangkajen, dan juga pada saat proses penjahitan kami juga menggunakan jasa-jasa penjahit di Karangkajen. Produk Ekoji kita memiliki beberapa macam, yaitu ada kain berbentuk lembaran, kemudian ada tas, kemudian ada lagi kalung, blus, dan kemeja ataupun gaun. Kita sedang membuat rumah dengan berbagai macam daun. Ini ada eukaliptus, alba, lalu ini ada kelengkeng, lalu itu ada jarak, dan juga ada jati, daun jati. Dalam proses pembuatan ekoprint, kami menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan meminimalisir bahan-bahan yang tidak baik untuk lingkungan. Contohnya pewarna alam. Nah, dalam proses pembuatan ekoprint juga kami menghasilkan limbah daun. Limbah daun tersebut akan kami jadikan kompos, dan kompos tadi akan kami gunakan menjadi pupuk tanaman yang kami tanam sendiri untuk menjadi bahan dasar, daun-daunnya akan menjadi bahan dasar produk ekoprint. Oke, baik Mas Indra, sudah begitu detail tadi dijelaskan untuk proses pembuatannya ya. Ternyata mau benar-benar memperhatikan lingkungan sekali ya, ramah sekali dengan lingkungan. Betul. Karena posisi kita juga ada di tengah kota Jogja, sehingga kalau kita pakai bahan-bahan yang sintetis yang merusak lingkungan, kita juga beban moral juga, Mas. Mas, alamat untuk marketplace atau media sosial yang bisa diakses masyarakat? Untuk IG kita ada di @amazing_ecoprint Ekoji. Amazing Ecoprint garis bawah eco.ci. Oke, baik. Terima kasih Mas Indra, waktunya sudah sama-sama Mas. Sehat selalu, mudah-mudahan juga amin. Dan ini kampanye yang baik dengan produk-produk yang luar biasa tapi tetap ramah dengan lingkungan. Salam untuk semua ya Mas Indra. Sampai jumpa. Baik, kita langsung akan beralih ke Kai Leather. Proses produksi yang dari tas dulu aja. Jadi proses produksi ini pertama kita membuat pola. Polanya ini berbeda-beda tergantung dari pemesanan customer seperti apa bentuknya. Lalu setelah kami bikin pola, kami jiplak polanya di atas lembaran kulit. Nah, kami memilih kulit yang kualitasnya kualitas terbaik, bukan yang ada cacat-cacatnya gitu. Lalu setelah kami jiplak di atas kulit, kami potong kulitnya, lalu kami satukan. Dalam proses penyatukan kulit ini, kami pertama menggunakan lem, baru kami jahit. Nah, jahit ini ada 2 jahitan, ada jahit tangan sama jahit mesin. Tergantung pemesanan dari customer. Lalu setelah dijahit, tahap finishing, setelah itu kami melakukan QC.
Seperti itu. Ya. Untuk pembuatan perhiasan seperti bros itu kita menggunakan kulit perca yang tadi sisa pembuatan pola tas itu kan biasanya ada sisa. Nah kita ambil dari situ. Contohnya brosnya seperti ini, kecil-kecil seperti ini. Nah prosesnya itu kita pola juga, kita belah di kulitnya, kemudian kita bakar agar bisa melengkung kayak gini, biar bisa berbentuk. Nah, setelah dibakar itu kita satukan, kita rangkai menggunakan lem. Setelah itu kita jahit pada Dasar. Pada penitinya ini agar bisa sempurna jadi bros. Setelah itu kita melakukan QC. Terus selama ini untuk memasarkannya ada di marketplace, offline, online seperti itu, atau ada store-nya di mana boleh di-share juga alamatnya, kemudian alamat media sosial atau marketplace, silahkan. Untuk store-nya kami berada di Sleman, yaitu tepatnya di Jalan Kaliorang kilometer 12,5, dan ada workshop kami di Pakem, Jalan Boyong. Oke. Untuk marketplace-nya itu kita ada di Tokopedia, Indonesia Mall, ada juga di novika.com. Untuk novika.com nanti namanya bukan Gay Leather, tapi langsung ke ownernya itu Hilmi I. Arifin nanti sebagai artisan produknya. Kemudian kita juga ada Instagramnya namanya Kay Leather. Untuk websitenya kita ada di www.kayleather.com. Terus kita juga konsinyasi juga sama hotel bintang 5, kemudian ada juga di Bandara Hia, kemudian ada di mall terbesar di Yogyakarta juga ada. Saya kayaknya tahu deh, saya kayaknya pernah lihat deh. Oke, ada video tayangan untuk proses produksinya ya? Ada. Ya, kita akan saksikan bersama-sama. Itu dia tadi video proses pembuatan beberapa produk dari Kay Leather ya. Mbak BJ dan juga Mbak Evina. Terima kasih sekali waktunya. Mudah-mudahan nanti orderan juga semakin meningkat. Amin. Ya, selalu untuk semuanya. Salam untuk teman-teman di Kay Leather. Amin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Itu dia tadi yang suka atau pecinta produk-produk berbahan dasar kulit sapi asli, bisa langsung menuju ke Kay Leather ya. Kita langsung akan menuju ke makanan lagi sekarang, rendang Auko. Oke, kalau untuk produksinya kita ya standarnya membuat rendang ya, dari bumbu-bumbu pilihan kita ambil dari pasar. Terus kita proses, terus kita menggunakan santan murni, bukan santan yang dicampur dengan air, lalu karena itu akan berpengaruh ke rasanya nantinya. Lalu kita proses pembuatan rendang, habis selesai, itu rendang kita sortir terlebih dahulu, antara daging rendang dan bumbu.
Nah, setelah itu kita untuk kedepannya akan melakukan proses pengalengan. Jadi kedepannya kita udah ada planning rencana mau main ke LIPI, karena itu mereka kan sudah sertifikat ISO juga ya. Jadi ini bakalan berguna buat kami untuk ekspor kedepannya gitu loh. Jadi nanti proses-prosesnya nanti di video mungkin bisa dilihat yang pilot project kami. Nanti kedepannya ya akan seperti ini produk rendang Auko-nya. Tapi ini sementara ini untuk ekspor dengan adjustment dari harga. Tapi untuk lokal bisa yang tadi yang pakai plastik vakum. Begitu. Oke, Mas Dodi, pemasarannya selama ini dari media online, offline, begitu? Oke, Mas Fen. Pertama kali rendang Auko di launching, kita menggunakan media online. Terlebihnya kita menggunakan strategi mouth to mouth ya, maksudnya pemasaran dari mulut ke mulut ya. Pertama dari relasi pastinya kan, dari teman-teman kita coba, kalau perlu kita kasih tester. Memang di depan kita berkorban dana ya. Yang pasti kalau mereka merasa cocok, enak, pasti kan mereka mereferensikan rendang kita, produk kita ke teman-temannya. Wah ini enak nih, makanya setelah itu menjamur, akhirnya pada pemesanannya via kami direct pertamanya. Setelah itu kita belajar, kita ikut seminar, akhirnya kita tahu namanya marketplace. Seperti kita tahu adalah Shopee, Tokopedia, dan teman-temannya. Sebenarnya sih memang sedikit seharusnya saya dari awal menggunakan marketplace sih, karena itu kan akan menunjukkan performa kita ya. Ya kurang lebih hampir 90% itu kita tidak pakai marketplace. Penjualan kita. Ya, harusnya kalau itu dikonversi ke marketplace itu justru membantu sekali kita. Kalau untuk offline-nya sejauh ini kita sempat berusaha untuk memasukkan ke supermarket. Akan tetapi itu kita terkendala mungkin pertama kita belum sertifikasi halal. Tapi ini sedang ongoing juga sertifikasi halal kan. Yang kedua karena kemasan dan segala macam ya mungkin ke BPOM ya, masalah BPOM. Tapi ya memang untuk ekspor ini mau nggak mau Mas kita memang harus memperbaiki itu. Ya, tapi kalau memang dari dua itu sudah oke, udah bagus, sudah lulus, sudah lolos gitu kan. Saya rasa sih ya mungkin dalam waktu dekat ini bakalan ada di supermarket di Jogja juga sih. Kalau itu udah lolos ya kita berdoa aja lah semua diberi kelancaran lah. Saya nggak sabar nunggu itu ada di supermarket, Mas Dodi. Oke, Mas Dodi kita langsung. Tapi sebenarnya kalau waktu ya, sebenarnya kalau mau pesen bisa ke Instagram kami. Oke. Di rendang _Auko. Di biodata kami ada link. Itu kalau diklik akan direct ke WhatsApp kami. Okay. Nah nanti dari itu pun bisa. Terkadang kami suka membuka promo-promo ya. Di Instagram bisa dicek atau di sini sekarang kita lagi promo juga beli 4 harganya ya lumayan menguntungkan lah ya. Jadi bisa main-main ke Instagram kami, silakan di rendang_Auko. Oke, siap. Kita langsung akan menyaksikan bersama tayangan video cara pembuatan dari rendang Auko ya Mas Dodi ya. Ya, boleh. Oke, siap. Kita saksikan bersama.
Luar biasa, lengkap semuanya Mas ya. Mas, laris terus, sukses selalu. Amin. Dan sehat yang penting. Terima kasih waktunya Mas Dodi. Ya, sama-sama Mas. Yes, sampai jumpa. Terima kasih Mas Dodi. Baik, itu dia tadi perbincangan dengan Rendang Auko ya, Mas Dodi yang begitu ramah. Kita langsung akan lanjut lagi ke pelaku UMKM berikutnya, yaitu K6 atau K6. Saya akan konfirmasi untuk namanya, karena tadi di sesi sebelumnya saya belum sempat berjumpa dengan K6. Kalau pembuatan kami selalu ini ya. Jadi yang kami ada 3 komponen utama dari produk yang kami tawarkan. Pertama dari ikan tunanya itu sendiri, itu memang kita cari yang langsung dapat dari nelayan lokal. Terus yang kedua itu bumbu-bumbunya. Bumbunya sebisa mungkin yang kami ambil itu adalah bumbu yang memang masih fresh. Jadi ketika hari ini kami produksi, kami harus yakin bahwa hari inilah kami baru beli produk bumbu-bumbu tersebut gitu, bukan yang dari kemarin gitu. Lalu yang ketiga itu adalah santan. Jadi rendang itu kalau tanpa santan yang bagus, kualitas yang bagus itu tidak akan mungkin bisa jadi. Karena dengan santan yang bagus kualitasnya, santan itu bisa diproses dengan cara yang lama. Karena kalau santan yang bagus itu minyaknya harus keluar. Ini kami sedang produksi. Bisa yang kelihatan ya? Ya. Silakan Mas Mahfud. Maaf, salah. Ini santan. Ini bisa lihat ya. Ini daging ikan tunanya. Dan itu kelihatan bahwa itu berminyak. Itu proses dari santannya itu. Ketika santannya tidak bagus, maka minyaknya tidak akan keluar. Ini berminyak. Begitu. Lalu ikan tunanya juga. Ini ikan tuna yang besar-besar, ikan tuna. Potongannya memang sengaja kami besar-besar supaya puas ya Mas kayaknya. Proses pengemasannya itu nanti seperti apa Mas? Kalau proses pengemasan kami, jadi setelah ini jadi, ini kan masih lama ya Mas. Ini bisa sampai masih sangat lama ini. Ini masih sangat lama sekali ini. Masih sampai nanti malam. Setelah ini, proses ini kami biasanya langsung dinginkan sebentar. Ketika sudah mulai agak tidak terlalu panas dan minyaknya sudah habis, kami baru masukkan ke plastik vakum. Jadi kami vakum. Setelah divakum, kami baru masukkan lagi ke kemasan luar. Jadi kami ada kemasan primer dan kemasan sekunder. Yang primer itu yang pakai vakum itu, terus yang sekundernya itu yang di luar, itu yang pakai kraft gitu. Jadi ada dua kemasan. Bisa lebihnya lama Mas. Gimana? Kurang lebih kayak gini. Lama? Ya. Ini vakum ini. Ini dalamnya vakum. Ini kode produksinya. Itu bisa hubungi kami juga. Ini kode produksi dan dekonsumsinya gitu. Ya. Mas Mahmud, kalau saya boleh bertanya, untuk selama ini proses pemasarannya mungkin lewat media online atau offline, dan alamatnya juga boleh disebutkan langsung Mas Mahmud? Boleh Mas. Biasanya sih kami sekarang udah ada reseller ya, hampir 19 mungkin ya. Tepatnya 19 orang reseller dari hampir setiap pulau ada ya, bahkan dari Poso, Sulawesi itu ada, terus tadi kita juga kirim ke Balikpapan juga, lalu di Jakarta juga ada, di Tangerang ada, Bekasi ada, Cikarang ada, macam-macam ya. Jadi karena memang kami buka kesempatan untuk bermitra. Jadi ketika memang ingin menjual produk kami, ya kami persilakan, tidak ada masalah. Kalau untuk marketplace sendiri, kami sudah ada banyak ya Mas, bisa di Shopee ada, Bukalapak ada, Tokopedia ada, bahkan Sibakul itu kami juga punya.
lalu di Sleman Mart kami juga ada, lalu apalagi ya, banyak ya. Tapi kalau misal mau fast response, biasanya kami lewat WhatsApp bisnis. Gitu, di 0811-260-272 gitu. Oke. Media sosialnya ada Mas Mahfud? Instagram atau? Ada Mas. Ya. Instagram ada di @binsangkut, BINSANGKUT. Follow aja. @binsangkut ya. Iya betul. Binsangkut. Kami juga Kami juga untuk Jogja. Jadi dapat fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Jogja dan Pulau Jogja buat dapetin market free ongkir. Jadi di Jogja kami bisa kirim tuh gratis tuh pakai GoSend gitu. Jadi kalau teman-teman atau ada yang mau beli pakai GoSend bisa masih sekitaran 30 kilo atau 50.000 masih gratis gitu. Oke, luar biasa Mas Mahfud. Terima kasih sekali waktunya sudah berbagi. Thank you. Kami sukses untuk Bin Sangkut. Siap, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Mahfud dari Bin Sangkut Rendang Ikan Tuna. Luar biasa sekali. Saya langsung akan bergabung dengan yang masih ada di UMKM Show Wirakarya 2020 untuk juga berbagi kepada kita tentang cara pembuatan juga pemasarannya. Kali ini saya akan memanggil untuk toko kue Brogi. Selamat sore. Dari kebetulan ada yang ya. Ini kenalkan ya, ini yang klasik. Kalau premium kita menggunakannya Oh. Terjangkau. Untuk bisa mengakses toko kue Brogi, store-nya ada di mana, atau ada media sosialnya, atau marketplace, seperti itu bisa disampaikan juga, Mbak? Brogi ada lewat YouTube, bisa lewat WhatsApp ya. Baik. Oh iya, boleh langsung dibantu untuk penayangan video pembuatan dari toko kue Brogi. Kita akan saksikan bersama. Salam untuk keluarga Mbak, terima kasih. Saya Nyonya Ari Hinanda. Oh, kali ini baru tayang. Bayangkari cabang Kulon Progo dengan produk brownies klasik. Bersama pembuatan dari toko kue Brogi. Terima kasih waktunya Mbak sudah bergabung dengan kami di sini. Kita langsung akan beralih ke Sawo Kecik karena sudah hadir dan akan berbagi dengan kita semua di sini ya. Sawo Kecik. Maka untuk sesi ini akan kami akhiri terlebih dahulu. Sampai jumpa nanti di pukul 18.30.
Wirakarya 2020 Sibakul Jogja adalah persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Jogja, yang muda, yang berkarya. Hari ini adalah hari pertama dari rangkaian 3 hari, dan nanti akan berakhir pada tanggal 1 November 2020. Kali ini di sesi UMKM Show harus kami akhiri. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda. Kita berjumpa lagi nanti malam. Terima kasih. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, dengan Sibakul UKM naik kelas. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, dengan Sibakul UKM naik kelas, dengan Sibakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Sibakul Beringharjo, strategi penguatan UKM di era digital. Proyek Nyur SMMA.
Yogyakarta sebagai kota budaya dengan kerama tambahan dan kegotong royongan, serta warganya yang masih hidup di tengah arus modernisasi, menjadi kekuatan tersendiri sebagai karakter masyarakat yang masih mengedepankan kebersamaan. Kebersamaan yang tumbuh dan berkembang melintasi zaman, sejarah, generasi, bahkan peradaban, menjadi nilai dasar ekonomi rakyat menghadapi tantangan global. Saat ini, sektor koperasi dan UMKM harus berdaya saing agar bisa berkompetisi dengan usaha ekonomi padat modal. Sedangkan permasalahan yang ditemui dalam pembinaan koperasi dan UMKM adalah proporsi usaha mikro jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah usaha kecil dan menengah. Pembagian usaha hanya mengacu pada omset dan aset. Pembinaan UMKM yang masih belum terstruktur, belum sesuai dengan kebutuhan dan masih bersifat umum. Belum adanya data UMKM terperinci. Pemeringkatan dan penilaian kesehatan koperasi belum menyasar ke seluruh koperasi. SDM koperasi belum semuanya bersertifikasi dan berkompetensi, serta UMKM yang belum terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Berangkat dari permasalahan inilah, Dinas Koperasi dan UKM DIY membuat sebuah proyek perubahan dengan inovasi Sibakul Jogja. Sibakul Bringharjo merupakan akronim dari Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Berdaya Saing khas orang Jogja. Sibakul Jogja adalah platform pembinaan koperasi dan UKM yang berdasar pada clustering dan kurikulum, sehingga pelaksanaannya menjadi efektif, tepat sasaran, dan tepat program. Diharapkan, Sibakul Jogja menjadi sebuah model yang digunakan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan KUMKM, serta menjadi solusi untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi dalam pengembangan KUMKM di era digital. Sibakul Jogja merupakan program inovatif baru untuk pemberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu di era milenial. Dengan program Sibakul Jogja, kita berharap dan kita pastikan UKM naik kelas, koperasi tetap jaya, Jogja memang istimewa. Dalam menjalankan Sibakul Jogja, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun beberapa tahapan rencana strategis atau milestone yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pendek, menengah, dan panjang. Bagaimanapun, dalam pelaksanaannya, pencapaian beberapa milestone lebih cepat daripada rencana. 4 milestone yang sedianya dicapai pada jangka menengah sudah bisa dilaksanakan dalam jangka pendek. Pada tanggal 11 November 2019, Sibakul Jogja secara resmi dilaunching oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Sahid Raya Hotel and Convention Yogyakarta. Dan dengan branding nama Sibakul Jogja, untuk merespon digitalisasi bisnis ini, didukung oleh mapping jenis dan tipologi usaha KUMKM dengan melakukan klasifikasi dan kualifikasi mutu produk-produk industri kreatif KUKM di DIY oleh Dinas KUKM DIY. UMKM yang sehat dan maju membutuhkan data yang valid, tetapi data saja tidaklah cukup. Sibakul Bringharjo memberikan nilai tambah terhadap ketersediaan data UMKM maupun koperasi, yaitu dengan memunculkan clustering. Dengan demikian diharapkan pembinaan, pengembangan, dan juga pengukuran tingkat keberhasilan menjadi sangat lebih mudah. Sibakul Jogja ini bekerja sama dengan Bank BPD DIY. Kerjasama ini menjadi komitmen untuk membina KUMKM DIY agar dapat tumbuh dan berdaya saing. Kartu Mitra Sibakul Jogja menjadi kartu identitas bagi para pelaku UMKM binaan Bank BPD DIY dan memuat profil Mitra Sibakul. Kartu Bank BPD DIY juga bisa difungsikan sebagai kartu ATM bagi pelaku UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini saya melakukan launching platform pembinaan KUKM pada hari ini secara resmi.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi usaha-usaha kita semua dalam pembinaan koperasi dan UMKM yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing. Inovasi ini kami harapkan menjadi solusi pembinaan UMKM di daerah Semarang Jakarta, sehingga pembinaan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, tepat program, dan tepat sasaran, tentu dengan tujuan agar UMKM dapat naik kelas. Untuk menguatkan brand Sibakul Jogja, Dinas Koperasi dan UKM DIY membuat logo khusus, menyusun tagline, membuat lagu dengan tema Sibakul Jogja, serta menyelenggarakan lomba blog, foto, serta membuat merchandise. Ini dorongan bagaimana kita bisa seperti yang ada di syair, kita mampu, mari kita wujudkan melalui Sibakul, karena Sibakul itu kan sebetulnya akronim dari sistem pembinaan KUKM yang ada. Maka inilah yang kemudian ya kalau ingin survive, mari kita perbaiki sistem manajemen perekonomian kita, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Ini bisa menjadi master plan, sehingga kalau misalnya kami di pendamping swasta atau di pendamping APDC ini masuk dengan ini, itu keren, belum ada kayaknya di Indonesia. Digitalisasi data koperasi dan UMKM sudah menjadi suatu kebutuhan. Namun data saja tidak cukup. Dengan Sibakul Mringharjo, data yang dilengkapi dengan clustering kurikulum diharapkan pembinaan akan tepat sasaran, efektif, sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan. Pengelolaan situs resmi Sibakul Jogja terpusat di Dinas Koperasi dan UKM DIY dan bisa diakses via internet melalui handphone. Situs ini juga akan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan KUMKM dengan membangun jejaring forum pentahelix dan sosialisasi kepada KUMKM secara online maupun offline di berbagai media. Sibakul Jogja ini menjadi model sistem pembinaan yang tepat, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan revolusi industri 4.0 dan akan meningkatkan daya saing serta produktivitas. Untuk mengawal dan memastikan keberlanjutan inovasi serta implementasi program Sibakul Jogja, Dinas Koperasi dan UKM DIY membentuk Agen Sibakul Jogja. Agen Sibakul ini membentuk tim efektif dan mengupgrade SOP pelaksanaan pembinaan KUMKM Dinas Koperasi dan UKM DIY. Peluncuran platform pengembangan KUMKM Sibakul Jogja ini juga disertai kuesioner yang bertujuan untuk melihat respon pelaku KUMKM dan multi-stakeholder. Inovasi Sibakul Mringharjo mendapat apresiasi dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dan stakeholder. Ini terkait dengan bagaimana membuat suatu program terpadu atau cross-cutting program yang selama ini kita kembangkan di Jogja. Saya yakin inovasi yang dibuat oleh Ibu Siwi ini akan mendorong perbaikan kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi di DIY. Semoga dengan platform ini dapat mempercepat strategi pembinaan koperasi dan pelaku usaha di daerah istimewa Yogyakarta secara terpadu dan berdaya saing. UKM-UKM ini bisa mendapatkan langkah-langkah treatment yang tepat. Itu UKM kita bisa lebih jaya, kemudian koperasi kita juga demikian bisa terdukung, dan akhirnya bisa berperan signifikan terhadap perkembangan Yogyakarta. Dalam pembinaan koperasi dan pelaku usaha harus berorientasi pada hasil. Untuk percepatan strategi pembinaan koperasi dan pelaku usaha secara terpadu dan berdaya saing khas Jogja, ini adalah merupakan inovasi yang mendorong perbaikan kinerja pada pelayanan publik. Saya melihat platform ini akan sangat berguna, terutama untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM melalui pembinaan yang terfokus, kemudian tepat, dan yang paling penting bisa menghasilkan pembinaan yang menyeluruh yang dilakukan oleh seluruh stakeholder. Dengan program Sibakul ini, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta turut mendukung mendigitalisasi UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melek teknologi di dalam penggunaan transaksi keuangan mereka. Appreciate untuk Dinas Koperasi dan UKM DIY terhadap
platform yang digulirkan yaitu berupa Sibakul Beringharjo atau Sibakul Jogja, karena hal ini terus terang bagi kami BUMN sangat sejalan ya dengan visi misi kami, di mana BUMN hadir untuk negeri, khususnya kami juga ada hal pembinaan terhadap UKM. Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa konsekuensi bahwa pengelolaan data yang dilakukan untuk keperluan pembinaan menjadi lebih mudah, sehingga digitalisasi data-data UMKM dengan menggunakan Sibakul Beringharjo membuat pembinaan pengembangan UMKM menjadi lebih mudah dan diharapkan menjadi tepat sasaran. Kami sangat mendukung sekali adanya Sibakul Jogja, yang mana adalah sistem pendataan UKM yang apabila dilaksanakan dengan secara intensif dan masif akan bisa menggambarkan secara jelas potensi-potensi yang ada di UKM dan juga gambaran detail mengenai UKM. Ayo kita dukung Sibakul Jogja. Terima kasih. Kita terus berkomitmen untuk berubah, karena perubahan itu sendiri merupakan keniscayaan. Sebuah perubahan untuk senantiasa menuju kondisi yang lebih berkualitas. Perubahan yang membawa kita semua menuju kesejahteraan dan pengelolaan pemerintahan daerah yang modern tetapi istimewa. Sibakul Beringharjo, UKM naik kelas, koperasi tetap jaya, Jogja memang istimewa. Yo ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo pasti kita mampu maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya.